Shalom adik-adik, selamat pagi. Ciao An. Loso harap kita semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Semuanya masih dalam sukacita kita untuk terus merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Nah, pagi hari ini Lause menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semuanya boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bahkan sebelum mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memimpin kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-13, kita akan baca bersama-sama ya. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapak." Ya. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapak." Nah, adik-adik, kemarin Losozilo sudah menjelaskan ya apa dan bagaimana manusia menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, hari ini apa aja sih yang kita lakukan sebagai manusia baru? Manusia yang sudah berada dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, yaitu ia harus patuh ataupun taat. Patuh atau taat. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian tadi yang baru saja kita baca, kita mendapati bahwa Yusuf taat terhadap perintah bapaknya. Ketika Yusuf diperintahkan untuk pergi menemui saudara-saudaranya jauh sekali yang sedang menggembalakan domba di Sikem. Ya, jaraknya itu berkilo-kilometer. Tetapi ia dengan taat menjawab, "Ya, Bapak." Nah, tahukah adik-adik, sekalipun Yusuf ini menjadi anak kesayangan ayahnya, tetapi dia tidak merasa diri bangga, menyombongkan diri, merasa diri lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Melainkan ia rela menjadi hamba dari ayahnya. Ia mau dengan siap sedia menunggu perintah-perintah dari sang ayah. Makanya ketika sang ayah memerintahkan Yusuf untuk pergi mendatangin saudara-saudara yang sedang mengembalakan domba di Sikem yang jaraknya berkilo-kilometer, Yusuf dengan sigap, dengan sedia menjawab, "Ya, Bapak." Dan tidak hanya sebatas di perkataan saja ya Bapak, tapi dia juga melakukannya. Jadi dia menjawab iya, tetapi juga dengan tindakan juga. Nah, selain itu, kalau kita belajar juga dari kitab ini juga, kebaikan-kebaikan Yusuf pun juga Yusuf nyatakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf tahu saudara-saudaranya iri. Yusuf tahu saudara-saudaranya membenci dia karena ayahnya menyayangi dia. Tetapi ketika ayahnya menyuruh Yusuf untuk menemui saudara-saudara yang sedang mengembalakan domba di Sikem, Yusuf tetap mau pergi. Nah, adik-adik, dari kisah yang singkat ini kita semuanya belajar menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru kita. Maka hal-hal yang baik itu harus
ada dalam kehidupan kita. Ya contohnya tadi yaitu kita harus patuh dan taat. Seperti Yusuf yang taat kepada ayahnya, dia taat, siap sedia menerima perintah dari ayahnya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat dan patuh terhadap perintah Tuhan kita, seperti anak yang patuh kepada bapaknya. Nah, adik-adik, bagaimana nih supaya kita bisa menaati perintah Tuhan? Yaitu melalui membaca firman Tuhan yang pastinya ya. Karena dari situlah kita bisa tahu yang mana yang menjadi perintah Tuhan, yang mana yang menjadi larangannya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus patuh, taat. Tidak ada alasan titik. Tidak ada alasan titik, tidak ada alasan di belakangnya. Terus kita juga dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita juga harus patuh dan taat kepada orang tua kita. Tidak boleh melawan orang tua kita, tidak boleh bertengkar dan berantem dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita memberi perintah yang baik, pastinya kita harus mengikutinya. Contohnya nih, harus rajin belajar, diingetin rajin belajar, harus belajar ini. Apalagi kalau sudah mau ujian ya harus les ini supaya bisa mengikuti ujian. Kita sebagai anak harus taat, harus patuh. Dan itulah wujud kita atau wujud kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Nah adik-adik, lo seharap kita semuanya bisa melakukannya hari ini ya. Kita belajar menjadi anak-anak yang taat, taat kepada Bapa kita di sorga, dan taat kepada orang tua kita yang ada di rumah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami sebagai anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang taat kepada perintah Tuhan, yang patuh terhadap Tuhan, sehingga kehidupan kami pun menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, baik dalam sekolah kami, bahkan di dalam aktivitas kami di rumah ataupun di lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.